Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian Bariansah di channel Pinjam Buku. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang nilai mutlak. Nah, di sini ada pengertian nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep nilai mutlak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini serta share jika video ini membuat kalian mengetahui tentang nilai mutlak. Oke, langsung saja. Ya. Untuk konsep nilai mutlak, tentunya kalian waktu kecil pernah bermain lompat-lompatan di lapangan, ya kan? Seperti gambar di samping, ya. Kita misalkan dari posisi diam, si anak ini melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Ya, di sini secara matematis ilustrasinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita definisikan lompat ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsanya dari titik posisi anak diam yaitu di posisi 0 ya. Di posisi 0. Oke. Angka pertama adalah ke depan 2 langkah. Ya, di sini terlihat ke depan 2 langkah, berarti dia dari titik 0 menuju ke titik 2, maju ke depan. Berarti itu positif ya, positif ke depan 2 langkah. Kemudian dia ke belakang 3 langkah, dari titik 2 menuju ke belakang 3 langkah, berarti dia kembali ke 1, 0, negatif 1. Ya. Kemudian ke depan lagi 2 langkah. Ya. Berarti ke depan dari negatif 1, berangkat lagi 2 langkah ke 0 ke 1. Akhirnya berhenti di titik 1. Setelah di titik 1, ke belakang lagi 1 langkah, akhirnya berhenti di titik 0. Dari titik 0 ke belakang lagi 1 langkah. Ya. Ke belakang lagi 1 langkah berarti dia posisi terakhirnya adalah posisi negatif 1. Ya. Kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang, X sama dengan negatif 1, atau X sama dengan plus 2, plus negatif 3, plus 2, ditambah negatif 1, ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Secara ininya seperti itu ya. Tetapi dalam nilai mutlak, banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep mutlak, konsep nilai mutlak. Jadi banyaknya langkahnya, bukan secara perhitungan garis bilangannya ya. Jadi banyaknya langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Kita hanya akan menghitung langkahnya, bukan arahnya. Gitu. Sehingga banyak langkahnya adalah, yang pertama adalah 2, kemudian 3, kemudian 2 lagi, kemudian 1, dan kemudian 1. Jadi kalau kita gambarkan dalam nilai mutlak, itu nilai mutlak 2, nilai ditambah nilai mutlak negatif 3, ditambah nilai mutlak 2, ditambah nilai mutlak negatif 1, ditambah nilai mutlak negatif 1, hasilnya adalah 9. Atau banyaknya langkah si anak adalah 9. Oke, berdasarkan tabel kita melihat bahwa nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0. Ya, seperti pada tabel di bawah ini. Bilangan non negatif atau yang bukan negatif itu 0, 2, 3, 5. Nilai mutlaknya selalu bernilai positif. 0, 2, 3, 5. Dan untuk bilangan yang negatif, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, akan memiliki nilai mutlak yang positif. 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi selalu bernilai positif ya. Oke, jadi berdasarkan cerita tersebut, apakah kalian bisa menarik suatu kesimpulan tentang pengertian nilai mutlak? Ya. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real yang tadi digambarkan itu ya. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif. Kalau 0 masih mungkin saja ya. Jadi intinya nilai mutlak itu tidak bernilai negatif. Jika bernilai negatif, nanti akan menjadi positif. Terus bagaimana definisinya secara umum? Ya. Definisi secara umum, misalkan X itu adalah bilangan real. X adalah sembarang bilangan real. Lambang nilai mutlak seperti tanda pagar untuk menutupi bilangan X-nya. Ya, jadi ditulis seperti ini ya. Nilai mutlak X. Dibacanya nilai mutlak X.
Didefinisikan, nilai mutlak X sama dengan X jika nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nilainya akan menjadi negatif X jika X kurang dari 0. Oke, sebagai contoh, sebagai berikut. Nilai mutlak dari bilangan 5, hasilnya adalah 5. Nilai mutlak dari bilangan 9, hasilnya adalah 9. Namun nilai mutlak dari negatif 7, ya, seperti tadi, kembali lagi ya, kita lihat di definisinya. Jika X-nya kurang dari 0, maka dikalikan dengan negatif 1, menjadi negatif X. Nah, di sini negatif 7, nilai mutlak negatif 7, sama dengan negatif 7 dikali negatif, hasilnya adalah 7. Begitu juga yang kedua, nilai mutlak dari negatif 4, ya, dikalikan negatif, berarti negatif dikali negatif 4 sama dengan 4. Ya. Nah, berikut ada latihan soal, latihan 1.1. Kita disuruh menggunakan definisi 1.1, definisi yang tadi, definisi nilai mutlak, untuk menentukan nilai mutlak pada soal berikut. Yang pertama, tentukan nilai mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real. Oke, langsung aja kita bahas. Nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan, yang pertama, dia akan bernilai X ditambah 2 jika nilai X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2 untuk X elemen bilangan real. Saya ulangi, nilai mutlak X tambah 2 hasilnya akan sama dengan X tambah 2 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Dan hasilnya akan sama dengan negatif dalam kurung X ditambah 2 untuk X kurang dari negatif 2 dengan X elemen bilangan real. Jadi di sini bukan X-nya lagi yang kurang dari 0 ya, yang dikalikan negatif. Karena kita melihat X ditambah 2 ini adalah satu kesatuan. Jadi X ditambah 2 ini nilainya tidak boleh negatif. Jika dia negatif, maka kita kalikan negatif karena kita membahas masalah nilai mutlak. Oke, untuk 4 soal selanjutnya kalian bisa kerjakan di rumah, ikuti contoh dan definisinya. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.